Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak yang kami hormati, alhamdulillah yang tadi menyampaikan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Alena Berta Ustaz Muhammad Yusuf Esos SMA, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Baru Ibu Fadilah Mus SI MA, yang kami hormati para asisten, staf ahli, pimpinan KPD dan bersama kami, yang kami hormati Camat dan Negeri Laut, Kepala Kapolsek, Kepala Kelurahan dan Negeri Laut, kemudian Wakil dan Ramil, Ketua Pembangunan Masjid Syuhada Tinggi, Bapak Dr. Andes Haji Bakhtiar, kemudian Imam Masjid Alena Ustaz Abdul Rahman SAG, Kepala Desa Lambada, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, hadirin semua jemaah yang kami banggakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siang hari ini kita diberikan nikmat luar biasa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di Allah Taala. Bagaimana tadi disampaikan oleh Alena Berta bahwa satu-satunya yang diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pertama mohon maaf terlambat karena banyak sekali acara di kantor tadi. Terakhir penyerahan penghargaan sarjana jana bagi ASN yang berprestasi 10-23 tahun, sehingga saya mohon maaf terlambat. Tetapi sungguh saya sangat menyesal terlambat hadir di tempat ini. Apa si borong lagi wajib orang kalian berutana barakah luar biasa. Apatah lagi kita tadi yang mengikuti ini ceramahnya ini mulai dari awal. Dia ini segi maka catat-catat perempuan barakah. Dia yang catat luar biasa. Yang pertama, ibu-ibu yang tadi tidak perlu lagi pakai skincare untuk cantik, untuk awet muda. Ya, tadi sudah ada rumus yang disampaikan tadi, yaitu puasa Senin dan puasa pada hari kelahiran kita. Seperti saya lahir hari Minggu, jadi harusnya itu puasa hari Minggu dan hari Senin. Jadi berarti yang kita kabar ada nanti yang masih muda-muda ini. Jangan kau pergi di salon, ya. Ini saja kau praktekkan di salon, ya. Gratis. Itu. Yang kedua, caranya untuk membina romantisme dalam keluarga. Karena tanpa semua, tanpa indroi, lakai tak bopan. Biasa pun aja apa tuh? Coba. Bapak-bapak itu tuh yang bapak nikmati, apa saja corona sebelah kiri, kacana ya, ada beberapa saja tapi saya serasa sangat penting ya. Nah, kemudian tadi eloki dan nanti rami polata, ya kapan ciri, apa nasa kira tahun nangin, makanya ya tu nanti api rokok ini. Barang yang kotor saja
Misalnya kalau suci itu ya ada nada yang para keamanan itu tenang. Dan yang paling penting saya kira ya tadi ya, jangan pernah lupa baca selawat. Kita tanya juga ini, ya buka mengkutu-kutu perpusatnya, maka patung baca 1000 kali selawat hari Jumat disertai dengan doa. Tercatat, tapi yang dia nak catai bagaimana? Buka bangun YouTube nak ada buka. Jika mereka bakal dewan, dia akan bercakap itu perkembangannya. Alhamdulillah, ya. Tapi ada yang serahkan di sini, ya. Pahala bagi yang menggembirakan umat yang jadi pikir-pikir, mentoret, menjadi karena betapa banyaknya orang yang dibuat gembira. Alhamdulillah. Karena tapi bukan maksudnya apa-apa, cuma tadi ini saya umumkan saja ya. Kita punya visi kami, visi pemerintah Kabupaten Baru itu ya adalah mensejahterakan masyarakat Baru, maju mandiri dan bernapaskan keagamaan. Artinya apa? Kalau bahasanya Pak Habibie itu intek dan intak, ya, pembangunan fisik dan pembangunan keagamaan. Ya Ustaz, alhamdulillah ya, setiap tahun itu imam masjid, pegawai sara, ya, kemudian guru mengaji, saya umumkan kira-kira menyamar sejauh kabupaten di Praga. Kalau masih rokok bukan, alhamdulillah. Jadi tiga itu nasi lagi lepas macam itu bagi tahu ya. Berapa itu saudara kita tiga itu lah ada malam, alhamdulillah ya. Termasuk adalah lain Ustaz, ada yang terutaya Pak Iman. Tadinya tidak naik pokoknya, tapi ada namanya Ustaz Abdul Rahman meninggal dunia padahal sudah mau berangkat. Terlepas orang mereka maka serang dengan sampah lawan atau dia membahas ini parah pada banyak karena tidak bisa lagi diganti paspornya. Alhamdulillah berarti dari itu masjid. Alhamdulillah setiap tahun paling tidak 50 masjid kita bantu perbaikannya, pembangunan baru misalnya, termasuk kalau tidak salah masjid kita ini sudah pernah dibantu 150 juta ya Indonesia, mulai 30 juta, 50 juta, 100, 150, 200, bahkan terakhir ini kita bantu 25 miliar akan populasi beri bangun masjidnya. Ya, insya Allah masjid besar baru nanti kita bantu. Ya, dan mungkin baru nampak ketika nanti masjid lama itu dibongkar. Jadi pendekatan saya waktu mau dibawa di belakang itu, lomundangi panitia masjid itu robat ke hati situ gana masih cinta ya, masih cinta atau masih beli. Kalau bangunan lagi supaya mengganti itu, ya, molong kotoi. Karena semua pagi itu maka pada roh. Maka ada roh. Yang pertama jangan tinggalkan kekhasannya daripada masjid. Dalam pakai siapa? Kalau begitu nanti menaranya saya terbongkar. Saya pertahankan menaranya ya sebagai identitas masjid Islam. Yang kedua, kalau bisa pegawai sandranya diberdayakan. Saya bilang tidak ada masalah karena nanti di situ besar, semua dua imanan, dua kantena, dua lojana. Jadi salah satu bagian nanti itu adalah langsung dipindahkan saja dari masjid yang ada ini. Yang ketiga, jangan dibongkar dulu sebelum selesai. Jadi salah. Jadi itu kan nomor masuk aja ya pemerus. Kalau itu lama itu dosa. Saya bilang insya Allah selesai ini baru kita bongkar, kita ratakan. Karena memang kita menghalangi pembangunan. Kemudian yang terakhir permintaannya, karena dia bilang Pak Bupati sudah alokasikan bagi bantuan 50 juta. Nah pada tahun kemarin itu ya, jangan karena mau dibongkar tidak diserahkan lagi ke bantuan. Apa kira-kira si kopi nasi ke depan baru dibongkar supaya nasi pakai banyak-banyak mesti belikan AC dan sebagainya.
kita sudah mampu. Sehingga alhamdulillah panitia pengurus di situ sudah bersedia insyaallah dipindahkan ke masjid besar yang kita ya, itu ya. Kemudian alhamdulillah ya, termasuk juga saja masjid, sekolah-sekolah agama ya, kita berikan biaya operasional ya, istirahat imam dan sebagainya ya. Kemudian alhamdulillah baru ini Ustaz Ramadhan Minggu Karnajuro jumlah penduduknya hanya 193.000. Kota Madya Makassar itu jumlah penduduknya 2 juta lebih. Kira-kira sidrap 400-an mungkin. Tetapi alhamdulillah baru itu paling tinggi penerima zakat hartanya. Tahun lalu 23 miliar. Ya lebih pandang 2 juta lebih penduduknya dia dengan 10 miliar. Alhamdulillah. Nah ini juga diawali dari katakanlah pemerintah. Awalnya saya kata teman-teman, UASN harus menjadi contoh, menjadi teladan pembayar zakat harta pertama. Nah, sehingga saya perintahkan semua ASN ini ya dipotong gajinya 2,5% untuk zakat. Ya. Dan bukan gaji saja, semua pendapatan, dapat TPP dipotong juga 2%, dapat pondok dipotong. Dan alhamdulillah ya dari situ kemudian tadinya itu masih 65 masyarakat ASN 65, sekarang alhamdulillah dari masyarakat juga sudah 65, sekarang 35 dari ASN. Bukan berarti ASN dulu, tetapi alhamdulillah ya zakat mal dari masyarakat ini atau kesadaran masyarakat ini yang alhamdulillah bagi mereka ya. Saya kira inilah manifestasi sesungguhnya dari yang namanya tadi 2 kata di belakangnya bernamaskan keagamaan. Menurut Doni ini acara seminar internasional ya yang dilaksanakan oleh DDI kemarin itu dari Thailand tiba-tiba dia kasih penghargaan saya PhD atau doktor honoris causa. Saya karena ada menantu saya namanya Diandra Masjid Allah, waktu naruh tamak tubuh WAI keluarga dan bilang menangis ke apa iya. Saya kenapa menangis? Ada dua. Yang pertama saya gembira bahagia, yang kedua saya cemburu. Saya bilang jangan kok, saya tanya kenapa kok gembira. Dan saya bertanya kenapa kau cemburu? Dia bilang cemburu apa? Karena saya itu 3 tahun kan di Belanda berdarah-darah, otakku baru gak dapat yang namanya miskin. Bapak ini cuma 1 hari saja. Saya bilang sesungguhnya tidak 1 hari itu. Saya 8 tahun baru saya dapatkan yang namanya miskin. Yaitu bagaimana perhatian pemerintah daerah dalam rangka pengembangan keagamaan di Kabupaten Baru ini dan menjaga toleransi beragama. Ya. Dan kemarin waktu saya sampaikan bahwa toleransi bisa terjaga kalau pemerintah tidak menjadi provokator. Saya katakan provokator pemerintah itu kalau sumbangan ini bantuan sudah ditipu pada pembangunan keagamaan Islam, tetapi agama lain tidak diperhatikan. Alhamdulillah kita di Baru ini kita mampu ya untuk pembangunan masjid, perbaikan masjid, tapi gereja juga terlibat. Ya bahkan kalau ada undangan seremoni ya seremoni secara Natalan kami datang itu. Ya, tetapi sekali lagi bukan developer Natal, cuma acara seremoninya. Tapi waktu nanti biasa kalau kami bicara sambutannya saya tidak bilang begitu karena mereka masalah paham. Tapi waktu nanti sepanjang lobby, sepanjang sebuah anggota pimpinan atau PB DDI ada anggota Samsul Lagarigo dan Samsul Lagarigo kita dari masyarakat itu nggak ada salah puan itu kalau dalam menangkal mereka acara seremoninya
hadiri. Karena saya teman-teman di sana dia jaga juga. Kalau sudah acara mobil ibadah, dia persilahkan itu. Dia tidak apa-apa. Jangan bagus itu Pak Bupati ya. Artinya bagaimana misalnya melayani karena tugasnya bupati itu melayani seluruh masyarakat Palu. Apakah itu Islam, Kristen dan sebagainya. Dan itu yang kita lakukan dan alhamdulillah diganjar dengan di kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekira luar biasa tadi ya. Oleh-oleh kita dapat pada acara seperti ini selalu saya katakan bahwa adalah bagaimana memetik hikmah daripada apa yang disampaikan oleh penceramah. Tanya itu kalau itu ganda itu sokoe, tapi ternyata pada barangkali itu kalau ada kisah tas waktu ni bagi telur nanti terang baju, dia boleh baju ambona pada telur malah ternak ayam. Jadi orang panitia maka dia panggil baju apa mega motor bola itu ribu bola sudah semacam dan semua wajah telur panitia dia nak lagi telur maka dia mana dalam telur dan semua telur bola. Jadi maka dia bawa nama nasungan itu 500 telur baju kering goreng nasinya dah pada. Dia nak pada, tapi dia pada makannya kalau enak kalau kali. Nasi dia nak pada barangkali. Sisa ada sebarangkali boleh masih daripada boleh bikin langsung kata. Nah itulah berkaya saya kira ada banyak kegiatan seperti ini. Tapi intinya menggalakkan barangkali untuk usul. Dia yang mencatat, ya. Terutama yang orang bagian orang muda orang itu kalau yang muda. Orang yang mengusung kita oleh Ustaz. Para muda kan saya kena awet muda itu tak perlu lagi. Bisa baru kan kalau mereka dan banyak keputusan. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua tadi itu saya lihat kalau dia orang pulang kemarin dia benar lagu budaya itu kan baca. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini kami sampaikan. Yang ada para Indonesia yang menjelaskan. Tapi itu nangis barangkali. Alhamdulillah. Saya kira demikian. Bila itu hidayah, bila itu topik kepada Allah Insan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.